Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali kesempatan, banyak sekali kenikmatan serta karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini untuk sama-sama belajar, sama-sama menghadiri salah satu acara yang kita selenggarakan, acara Nuzulul Quran. Masya Allah, Nuzulul Quran. Kemudian yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in serta orang-orang saleh yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nuzulul Quran. Tema kita pada kali ini adalah apa? Nuzulul Quran. Jadi pembahasan kita adalah seputar Nuzulul Quran. Maka sebelum itu perlu kita ketahui apa makna dari Nuzulul Quran ini. Saya ada pertanyaan, nanti kalau mau jawab angkat tangan dulu ya. Ada hadiah yang sudah menanti. Untuk anak-anak dulu, Bapak Ibu sekalian, anak-anak, khusus anak-anak dulu. Adik-adik, arti Nuzulul Quran apa? Satu orang angkat tangan. Ayo, siapa? Angkat tangan dulu baru dijawab. Apa? Artinya apa? Gimana? Turunnya Al-Quran, Masya Allah. Sama Kak siapa? Siapa? Nafis. Ya, nanti Mas Fahmi, Kak Rian dikasih ya, sama hadiahnya sama Dek Nafis, Kak Nafis. Nanti minta ke Kak Rian ya. Ya, kemudian ya benar. Nuzulul Quran maknanya adalah diturunkannya Al-Quran atau turunnya Al-Quran. Kemudian untuk bapak-bapak atau ibu-ibu ini, untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau kita berbicara tentang Nuzulul Quran, mesti ada beberapa hal yang akan kita bahas. Dari makna atau pengertiannya, kemudian kapan diturunkannya, kemudian bagaimana diturunkan Al-Quran, kemudian apa keutamaan-keutamaan dari Al-Quran. Banyak semua terkait Al-Quran akan kita bahas. Tetapi pertanyaannya, satu pertanyaan buat ibu-ibu, bapak, angkat tangan dulu ya Pak. Kapan Al-Quran diturunkan? Budin. Oke. Apa Bude? Kapan Bude? Setan, monggo. Oh nggih, Pak. Tanggal 17 Ramadan. Nggih, tanggal 17 Ramadan. Ada jawaban lain mungkin Bapak Ibu sekalian? Satu lagi yang menjawab, satu lagi. Soalnya jawabannya tidak cuma satu nih, Bu. Ada perbedaan pendapat. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu yang atau panitia yang mau jawab. Satu jawaban lagi selain 17 Ramadan siapa? Enten? Angkat tangan dulu. Oh, Mbak Ida. Hah? Gak denger, Mbak? Hah? Lailatul Qadar, ya. Ya, jawabannya kita ini dulu, kita tampung dulu. Nanti kita jelaskan di pembahasan. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang Nuzulul Quran, otomatis kita juga berbicara tentang apa sih Al-Quran itu apa? Makna dari Quran, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian kapan diturunkannya Al-Quran? Kalau kita lihat dari tafsir surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan fi lailatul qadr, di Lailatul Qadar. Apa yang diturunkan Al-Quran? Dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, di sana disebutkan banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 1 Ramadan diturunkannya Al-Quran, ada yang mengatakan tanggal 3 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 5 Ramadan, 9 Ramadan, dan lain sebagainya. Banyak pendapat yang mengklaim bahwasannya tanggal diturunkannya Al-Quran adalah tanggal sekian. Ini kalau kita lihat tafsir dalam tafsir surat Al-Qadr. Akan tetapi semua sepakat bahwasannya sesuai dengan ayat ini, Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, ini kapan diturunkannya Al-Quran? Satu pendapat mengatakan bahwasannya, sebagian ulama mengatakan pada malam Lailatul Qadar. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwasannya Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana jawaban dari Bu Sinten tadi, Bu Azizah Anissa, Bu Anissa nggih. 17 Ramadan. 17 Ramadan. Pendapatnya siapa? Pendapat mazhab Syafi'i. Jadi pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahwasannya Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Loh, kok beda-beda pendapatnya, Bu? Kok beda-beda? Satu dengan lainnya berbeda-beda. Iya, karena dari mereka mempunyai dalil masing-masing, dan dalilnya sama-sama kuat. Yang mengatakan bahwasannya Al-Quran turun pada Lailatul Qadar adalah surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian yang mengatakan bahwasannya Al-Quran turun pada 17 Ramadan, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi kami turunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW di hari yang mana Yaumal Furqan, hari pembeda, yang mana Yaumal Taqal Jam'an, malam besoknya ini bertemu dua pasukan. Kapan ini? Malam ketika terjadinya Perang Badar. Perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini yang mengatakan bahwasannya Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan adalah dalilnya seperti ini. Sedangkan yang mengatakan bahwasannya Al-Quran turun pada Lailatul Qadar adalah bahwasannya hadis Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar fi asyri awakhir min Ramadan. Jadi Rasulullah SAW dari hadis menyebutkan bahwasannya carilah, menyuruh sahabatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar ini pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Ini pendapatnya sama-sama kuat. Yang dikatakan Ibu tadi nggih benar, nanti hadiah minta Mbak Ida, Ibu. Minta Mbak Ida. Kalau anak-anak mintanya Mas Rian, Kak Rian. Kalau ibu-ibu, bapak mintanya Mbak Ida. Nanti dikasih sama Mbak Ida. Jadi itu waktu diturunkannya Al-Quran adalah itu, atau kapan diturunkannya Al-Quran. Ada perbedaan pendapat. Tetapi kita tidak ngurusin perbedaan. Wong sama-sama kuat dalilnya, nggih. Sama-sama ada dasarnya. Tetapi yang kita fokuskan di sini, atau yang kita sama-sama ingin kita renungi adalah Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran itu, setiap Al-Quran diturunkan kepada siapapun dan kepada apapun, maka berkah akan ada pada itu. Jadi yang menjadikan bulan Ramadan ini penuh keutamaan sebenarnya Ramadan itu sendiri apa? Karena Al-Quran turun, Bu. Karena Ramadan itu sendiri, atau karena Ramadan adalah waktu diturunkannya Al-Quran yang menjadikan Ramadan ini penuh keutamaan.
Ramadan sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ajaban li amril Quran. Jadi sungguh mengagumkan, perkara Al-Quran ini mengagumkan. Nazalal Quran ala sayyidina Muhammadin, nazala Jibrilu bil Qur'ani fa asbaha Jibrilu afdhalal malaikah. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, maka kemudian menjadikan malaikat Jibril afdhalul malaikah, menjadi malaikat yang paling utama, yang paling mulia. Ini karena apa? Karena malaikat Jibril alaihissalam diturunkan Al-Quran kepadanya, lewat Al-Quran kepadanya. Tidak diturunkan, Bu. Menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW menjadikan Jibril malaikat yang paling mulia. Kemudian Al-Quran, nazal Al-Quran ala sayyidina Muhammadin fa asbahat khaira fasara sayyidal khalq. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menjadikan Nabi Muhammad SAW sayyidal khalq, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi mukjizat dari Rasulullah SAW. Kemudian wajah Al-Quran ala ummati Muhammad fa asbahat khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian Al-Quran ini datang kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada kita. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan kepada kita sehingga menjadikan apa? Khaira ummatin ukhrijat linnas. Dalam surat Ali Imran, sebaik-baik manusia. Kita ini sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Karena apa? Karena Al-Quran pedoman kita. Karena Al-Quran diturunkan untuk kita. Kemudian wa nazala al-Qur'anu fi lailatul qadri fa asbahat khairan min alfi syahr. Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar, menjadikan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini membawa berkah, membawa kemuliaan. Al-Quran turun melewati perantara Nabi, melewati perantara malaikat Jibril, menjadikan malaikat Jibril alaihissalam sebaik-baik malaikat. Turun kepada Nabi Allah Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad sebaik-baik khalq, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk. Kemudian turun kepada umat Nabi Muhammad SAW, kita semua ini menjadi kuntum khaira ummatin. Kalian ini sebaik-baik umat. Masya Allah. Kemudian Al-Quran turun pada Lailatul Qadar, menjadikan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian pertanyaannya, famadza law nazala al-Qur'an fi qulubina? Lalu bagaimana kalau seandainya Al-Quran ini turun ke hati kita, masuk ke hati kita? Maka kita akan menjadi khairun nas, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama al-Qur'an, belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Nah, ini sebaik-baik kita ketika Al-Quran ini ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ketika turun di malam Lailatul Qadar, menjadikan malam Lailatul Qadar ini sebaik-baik malam, khairum min alfi syahr. Bapak, Ibu, tahu enggak 1000 bulan itu setara berapa hari? Setara berapa tahun? 83 atau 84 tahun Hijriyah. Ya. Karena 1 tahun kita ngitungnya pakai Hijriyah ya, Bu. Hijriyah itu 360 hari. Jadi sekitar 84 tahun Hijriyah ya, Pak, atau 83 tahun Masehi. Masya Allah. Satu ada di bulan Ramadan ini
di bulan Ramadan ini, yang kita sedang dalam bulan Ramadan ini, ada satu malam yang mana malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 84 tahun. Jadi yakni sujudnya kita, kemudian rukuknya kita pada malam Lailatul Qadar, pada malam ini ka'annaka tasjudu 83 tahun. Seakan-akan kita ini sujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala selama 84 tahun. Masya Allah. Satu malam kita sujud, satu malam kita rukuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya setara dengan 84 tahun. Satu kali kita menangis. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menangis satu hari satu malam, kita menangis pada malam Lailatul Qadar, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dengan 80 tahun, 84 tahun kita apa? Kita nangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'an satu malam pada Lailatul Qadar sama saja kita membaca Quran. Kita khatam satu kali di Lailatul Qadar sama saja kita khatam berapa kali, Bu? 84 tahun. 360 hari kali 84 tahun berapa? Monggo dihitung pakai kalkulator. Banyak sekali ya. Masya Allah. Padahal Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini disebutkan dalam kitab Al-Itqan. Sebutkan dalam kitab Al-Itqan bahwasannya Ibnu Abbas mengatakan jumlah huruf dalam Al-Quran ini 323.671 huruf. Bapak Ibu sekalian, 323.671 huruf. Ini satu Al-Quran itu hurufnya sekitar 300.000 lebih. Padahal pahalanya ketika kita membaca Al-Quran, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari Al-Quran, membaca satu huruf Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau kita membaca satu huruf saja, Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf, Bu? Bismillahirrahmanirrahim 19 ya? 19 huruf. Berarti kita mendapatkan pahala berapa? 19 kali 10, 190 kebaikan. Ini hanya baca basmalah. Apalagi kita menghatamkan Al-Quran 323.671 dikalikan 10, sama saja berapa? 3.236.710 kebaikan. Lebih dari 3 juta kebaikan kita dapatkan ketika kita menghatamkan satu Al-Quran. Masya Allah. Ini kebaikannya Bapak Ibu sekalian. Lalu ketika kita menghatamkan pada bulan Ramadan, kemudian terlebih pada Lailatul Qadar yang mana khairum min alfi syahr, maka tentunya 3 juta kebaikan ini dikalikan 360 hari, dikalikan lagi berapa, Bu? 84 tahun. Masya Allah. Betapa banyak pahala yang kita dapatkan pada malam Lailatul Qadar. 1000 bulan, Bu. Satu ibadah, sholat kita, rukuk kita, kemudian tilawatul Quran kita, kemudian apa? Doa kita, istighfar kita. Satu istighfar sama saja berapa? Istighfar 1000 bulan pahalanya. Masya Allah. Bukan berarti pahala ini kemudian setelah kita dapat Lailatul Qadar, saya sudah ibadah, saya sudah sholat 84 tahun, besok tidak sholat lagi. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tetapi sungguh rugi Bapak Ibu sekalian, sungguh rugi ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam ganjil 10 hari, kok tidak kita maksimalkan. Rugi. 84 tahun sia-sia. 84 tahun sia-sia. Karena kapan lagi kita mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar? Belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih hidup, kita masih diberikan nikmat untuk menghirup nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat inilah, tidak pakai besok-besok, Bu.
Tidak pakai besok-besok, sekarang juga kita maksimalkan ibadah kita. Mulai dari hari ini, mulai dari detik ini juga kita perbanyak sholat kita, perbanyak istighfar kita, doa kita, perbanyak tilawatul Quran kita, muhasabah, kemudian kita perbaiki kualitas puasa kita. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada Ramadan berikutnya dan berikutnya. Kemudian juga kita mendapati Lailatul Qadar, kita dapatkan yang pahalanya sama dengan 84 tahun. Masya Allah. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahr. Kemudian ayat selanjutnya, tanazzalul malaikah. Pada malam itu malaikat-malaikat turun ke bumi. Turun ke bumi. Rame sekali, Bu. Di bumi itu rame sekali. Malaikat kalau dengar seorang hamba berdoa, itu langsung diamini. Amin, 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 amin. Dan malaikat ini adalah makhluk suci, Bu. Tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang atau suatu zat makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa, doanya pasti mustajab. Tanazzalul malaikata. Tanazzalul malaikat, turun malaikat waruh. Siapa ruh? Malaikat Jibril juga turun. Tanazzalul malaikati waruh. Jadi malaikat Jibril ini tidak pernah turun ke dunia setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril setelah wafat, terakhir turun di dunia adalah ketika wafatnya Nabi SAW. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, malaikat Jibril tidak pernah turun ke dunia melainkan 1 tahun sekali. Kapan itu? Ketika Lailatul Qadar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita berdoa pada malam Lailatul Qadar, dihadiri malaikat-malaikat, diamini oleh malaikat-malaikat, maka apa yang terjadi? Insya Allah doa kita makbul, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kalaupun doa kita tidak makbul Bapak Ibu sekalian, doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyaknya dosa kita, banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, ada makanan haram yang kita telan, kemudian yang menjadikan tubuh kita, daging kita tumbuh oleh harta yang haram, yang menjadikan doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berkat aminnya malaikat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni aku. Kemudian malaikat menjawab, amin, amin, kabulkanlah doanya hamba ini ya Allah. Doa kita memang tidak terijabah. Mungkin Bapak Ibu sekalian, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi doa malaikat yang suci ini yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa malaikat yang menjadikan apa? Doa kita kemudian terkabul. Ini kesempatan bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk memaksimalkan Lailatul Qadar, Ramadan yang tersisa. Sekarang tanggal berapa Ramadan, Bu? 20 nggih. Berarti besok sudah 21. Besok 21. Nanti malam ini berarti malam ganjil, Bu. Nggih. Malam ganjil, kita mulai dari nanti malam, Bu. Sholat kita berharap untuk apa? Mendapatkan Lailatul Qadar. Sholat 2 rakaat kita, sholat tarawih kita berapa rakaat, Bu? 11 rakaat. Ketika memang kalau seandainya qadarullah bahwasannya nanti malam adalah malam Lailatul Qadar, insyaallah 84 tahun sholat kita, pahala kita sholat tarawih kita sebagaimana 84 tahun sholat tarawih. Kalau kita ngaji 1 juz, kita ngaji 1 juz selama 84 tahun. Padahal umur kita kadang tidak nyampe segitu ya, Bu. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Sabda Rasulullah SAW, umur umatku itu sekitar 60, kisaran 60 sampai 70 tahun. Kebanyakan Nabi SAW wafat di usia 63 tahun. Kebanyakan kita juga usianya sekitar 60 sampai 70 tahun. Tetapi ketika kita bisa dapatkan satu malam Lailatul Qadar, sama halnya kita beribadah 84 tahun. Masya Allah. Apalagi ketika kita mendapatkan di sisa usia kita, kita selalu mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Kita lipatkan itu Bu, 84 tahun kali 10, 84 tahun kali 20. Kalau sisa umur kita masih 20, kalau sisa umur kita masih 50 tahun, adik-adik sekalian, masih 50 tahun, masih 60 tahun, kita dapatkan setiap tahun ini Lailatul Qadar. 84 tahun dikali 50 tahun kali 100 tahun. Hasilnya Masya Allah luar biasa, tidak terhitung pahala kita pun Insya Allah. Dengan syarat apa? Kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan hadiah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kok Bu, fadilah atau keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Masya Allah, 84 tahun. Ini bisa kita bayangkan sama-sama. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita sudah ada pada penghujung akhir bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, jangan sampai kok kita nanti termasuk umat-umat Nabi Muhammad SAW yang merugi karena tidak menemui bulan Ramadan. Kemudian kita terkena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala, terkena azab atau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, sebagaimana hadis yang pernah saya sampaikan. Rasulullah pernah naik mimbar kemudian berkata amin amin amin. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kok engkau ngomong amin amin ya Allah? Ya Rasulullah, kenapa kok engkau bersabda amin amin? Maksudnya apa ya Rasulullah? Kemudian jawab Rasulullah, atani Jibril, datang kepadaku Jibril mengatakan bahwasannya man adrakar Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan falam yughfar, dan belum atau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fadakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Fa'abadahullah, dan kemudian akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dari apa? Dari dijauhkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momentum ini, Ramadan ini, kita anggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Kita anggap bahwasannya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Takut kalau Ramadan seakan-akan ini Ramadan yang terakhir. Kalau kita seakan-akan kita merasa bahwasannya ini Ramadan yang terakhir, maka pasti ibadah kita akan kita maksimalkan, sedekah kita, kemudian puasa kita, sholat kita, tilawatul Quran kita akan kita maksimalkan. Kenapa? Karena di pikiran kita ini adalah Ramadan terakhir. Belum tentu tahun depan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati bulan Ramadan yang mulia ini. Maka nasihat untuk kita bersama, muhasabah untuk kita bersama, kita saling introspeksi diri, kemudian kita muhasabah diri, koreksi diri. Apakah amal kita ini sudah cukup? Apakah Ramadan, hari-hari Ramadan yang sudah berlalu ini sudah kita maksimalkan sebaik mungkin? Jangan sampai kita terkena sabda Rasulullah, doa dari Rasulullah tadi, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dan tidak diampuni, apa balasannya Bu? Neraka. Balasannya tidak dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dari jauh dari rahmatnya. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena masih ada beberapa acara yang setelah ini masih ada beberapa acara, maka mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah lain waktu kita lanjutkan. Kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.